Izin dokter, perkenalkan nama saya Octavio Jalukun Sorojati dengan 3 digit NIM terakhir 061. Dan berikut adalah video presentasi student project kami dengan judul Persiapan Kesehatan pada Wisata dengan Anak. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Ya, perkenalkan saya Nika Devitria Parahita dengan 3 digit terakhir 019 yang kali ini akan memaparkan mengenai bab 1 ataupun latar belakang. Adapun yang melatar belakangi penulisan kami, yakni ketika kami menemukan data berdasarkan dari Ahmadid Faudin 2022 yang menyatakan wisatawan mancanegara dewasa ini mencapai 1,6 miliar, yakni pada tahun 2020. Hal ini sebenarnya menimbulkan berbagai risiko kesehatan yang dapat menjadi tantangan dalam perjalanan wisata, terutamanya pada anak-anak, mengingat anak-anak masih riskan. Sehingga melalui kajian ini penulis bertujuan untuk merangkum mengenai substansi dan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perjalanan wisata dengan anak-anak. Adapun rumusan masalah kami, dan berikut tujuan penulisan dari kajian kami, dan berikut adalah manfaat penulisan. Perkenalkan, nama saya Fiona Victoria dengan 3 digit NIM terakhir 003. Saat ini saya akan membahas mengenai definisi dari kesehatan anak. Masa kanak-kanak merupakan salah satu fase pertumbuhan dan perkembangan kehidupan yang sangat luar biasa. Kesehatan anak bukan hanya berarti dalam keadaan yang sejahtera, namun baik visi mental, jiwa, sosial, serta terbebas dari penyakit dan kecacatan. Namun juga berarti pertumbuhan dan perkembangan anak itu tidak mengalami keterlambatan. Melindungi dan meningkatkan perlindungan terhadap kesehatan anak merupakan fundamental yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua. Di saat yang bersamaan pula, anak-anak juga harus diberikan lingkungan yang stabil dan memadai untuk meningkatkan stimulasi sensorik dan motorik. Perkenalkan, saya Vanessa Proge Paulus dengan 3 digit yang terakhir 011. Tadi saya akan menjelaskan mengenai hubungan kesehatan dengan wisata pada anak. Wisata edukasi merupakan kegiatan rekreasi dan turisme yang melibatkan orang tua dan anak-anak. Liburan bersama anak-anak memerlukan persiapan yang matang, terutama dalam hal kesehatan. Ini termasuk pemeriksaan rutin, vaksinasi untuk daerah endemik penyakit tertentu, penyesuaian kondisi fisik anak, dan asuransi perjalanan. Anak-anak yang melakukan perjalanan wisata rentan terhadap berbagai penyakit. Oleh karena itu, tindakan pencegahan seperti menjaga kebersihan dan menghindari kontak dengan orang sakit perlu diperhatikan. Liburan juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk meningkatkan kesehatan fisik terutama mental mereka. Baik, perkenalkan, nama saya Henrikus Vendibere dengan 3 digit NIM terakhir 007. Saya melanjutkan menjelaskan mengenai faktor internal yang mempengaruhi kesehatan anak selama perjalanan wisata. Nah, faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari anak itu sendiri. Nah, faktor internal ini terdiri dari yang pertama kondisi fisik dan kesehatan anak, yang kedua status imunisasi anak, yang ketiga kondisi medis yang ada pada anak, yang keempat nutrisi, yang kelima kondisi psikologis, dan yang terakhir kebiasaan hidup sehari-hari. Nah, itu terkait dengan faktor internalnya. Terima kasih. Baik, izin menjelaskan mengenai faktor eksternal. Yang pertama adalah tujuan wisata. Penting untuk mencari informasi terlebih dahulu mengenai tujuan wisata, karena anak itu lebih rentan terhadap penyakit karena ia tidak terbiasa dengan lingkungan yang berbeda. Yang kedua adalah kurangnya melakukan pre-travel advice dan pemeriksaan kesehatan anak. Nah, hal ini akan mengakibatkan meningkatnya resiko anak terkena masalah kesehatan saat berwisata karena orang tua atau wali tidak mengetahui kondisi kesehatan anak. Yang ketiga adalah paparan sinar matahari. Nah, anak itu lebih sensitif terhadap paparan sinar UV daripada dewasa. Kemudian selanjutnya ada polusi udara. Jadi salah satu alasan anak lebih rentan terhadap polusi udara karena mereka bernapas lebih cepat daripada dewasa sehingga menyerap lebih banyak polutan, dan banyaknya polutan yang diserap ini dapat menimbulkan penyakit yang bersifat fatal karena tubuh mereka yang masih berkembang. Yang selanjutnya adalah sanitasi dan kebersihan air. Nah, anak itu kan lebih penasaran dan aktif bergerak sehingga terdapat kemungkinan anak terpapar banyak kuman dan rentan terhadap masalah kesehatan kalau misalnya ia tidak memiliki kebiasaan sanitasi yang baik. Lalu ada transportasi. Misalnya pada transportasi udara seperti pesawat. Nah, akan terjadi perubahan tekanan udara drastis sehingga dapat terjadi bau trauma, yaitu ketidakmampuan telinga untuk menyesuaikan terhadap perubahan tekanan tersebut. Nah, itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan dengan NIM terakhir 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Jadi yang pertama ada kepadatan penduduk. Yang mana kepadatan penduduk di sini itu pada area yang penduduk yang padat, peningkatan risiko terkena penyakit menular itu lebih tinggi. Selain itu, uh, anak-anak juga rentan terhadap gangguan kecemasan dan depresi dikarenakan padatnya kerumunan, sehingga langkah baik untuk mencegah hal tersebut yaitu hindari kerumunan dan pastikan anak menjaga
menjaga jarak dengan orang lain. Selain itu, ada kondisi iklim yang dimana pada anak-anak regulasi tubuh untuk mengatur suhu itu masih belum sempurna, sehingga anak-anak masih rentan terhadap perubahan suhu. Maka dari itu, orang tua dan pengasuh perlu mempersiapkan dan melindungi anak terhadap kondisi iklim saat berwisata, seperti mengenakan pakaian yang sesuai dengan cuaca. Lalu yang terakhir ada keamanan pribadi. Keamanan pribadi saat berwisata merupakan salah satu juga aspek yang penting yang perlu diperhatikan setiap orang tua. Pemilihan destinasi yang aman, lalu destinasi yang memiliki reputasi yang baik, serta memiliki fasilitas yang ramah anak merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan pribadi anak saat berwisata. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputusani Resti dengan digit NIM terakhir 017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan anak pre-travel. Yang pertama yaitu kesehatan anak non-disabilitas sebelum wisata. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kunjungan wisata, yaitu pertama, tujuan wisata. Dalam memilih tempat wisata, pertimbangkan seperti penyakit endemik, faktor risiko, durasi perjalanan, dan lingkungan pada daerah yang dituju. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan. Sebelum melakukan kunjungan wisata, penting untuk mengetahui kondisi kesehatan anak agar nantinya anak terhindar dari masalah kesehatan saat perjalanan. Kemudian yang ketiga yaitu vaksinasi. Vaksinasi menjadi hal yang penting dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari paparan penyakit menular atau tidak menular pada tempat wisata yang akan dikunjungi. Kemudian selanjutnya yaitu kesehatan anak disabilitas sebelum wisata. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan kunjungan wisata pada anak penyandang disabilitas yaitu pertama, akomodasi dan transportasi. Penyandang disabilitas umumnya menghadapi keterbatasan dalam hal akses, akomodasi, dan transportasi saat berwisata. Oleh karena itu, pemilihan akomodasi dan transportasi penting dilakukan sebelum melakukan kunjungan wisata. Kemudian, yang kedua yaitu perlengkapan. Hal yang perlu dipertimbangkan dan disiapkan bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda, alat bantu dengar, alat bantu pernapasan, alat bantu jalan, dan obat-obatan. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi kesehatan dan psikologis. Penyandang disabilitas sering dihadapkan pada permasalahan seperti diskriminasi, pengucilan, gerak dan tindakannya terbatas, kondisi kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kondisi kesehatan dan psikologis anak penyandang disabilitas sebelum melakukan kunjungan wisata. Sekian dari saya, terima kasih. Saya dari sendiri, saya dengan 3 digit pencernaan juga. Sini saya akan membahas tentang kesehatan anak post travel. Kesehatan anak setelah perjalanan dapat terganggu oleh berbagai faktor seperti perubahan lingkungan, kelelahan, dan penyebaran penyakit dan juga bisa disebabkan juga karena stres. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memantau kondisi kesehatan anak-anak setelah perjalanan dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyakit. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan vitamin dan suplemen yang diperlukan, serta memastikan anak-anak mendapatkan istirahat yang cukup. Selain itu orang tua juga harus memantau anak yang menunjukkan gejala penyakit seperti demam, batuk, dan pilek, dan segera menghubungi dokter jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, anak juga dapat mengalami stres dan kelelahan setelah perjalanan, sehingga penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan emosional dan fisik yang tepat. Dengan demikian, orang tua dapat memantau anak kembali ke kondisi yang seimbang dan siap untuk aktivitas normal kembali. Baik, perkenalkan nama saya Putu Dikta Mulyawardana dengan 3 digit NIM terakhir 021. Sekarang kita akan membahas mengenai kesehatan anak daring travel. Jadi pada saat travel, ada beberapa hal penting yang wajib untuk diperhatikan, seperti asupan nutrisi anak, di mana harus sesuai dengan kebutuhan anak, tidak lebih ataupun tidak kurang. Selain itu, ada juga faktor lingkungan, di mana dilakukan penggunaan sabuk pengaman serta kursi khusus pengaman anak jika dimiliki. Selain itu, paparan sinar matahari yang berlebih juga berbahaya untuk anak. Jadi, anak bisa menggunakan baju yang menutupi, menghindari sinar matahari, apalagi pada saat terik banget, ataupun menggunakan sunscreen. Di lingkungan juga akan terdapat banyak hewan yang mampu menularkan penyakit, sehingga disarankan untuk membawa insektisida dan obat nyamuk. Terakhir dan tidak kalah penting adalah waktu istirahat, serta tidur yang cukup dan berkualitas. Lalu, anak disabilitas mungkin memerlukan kebutuhan khusus, sehingga orang tua perlu memberikan perhatian lebih terhadap pola tidur anak. Orang tua juga bisa membawa barang favorit anak atau sebuah mainan untuk melepaskan anak dari rasa gelisah maupun bosan. Perkenalkan, saya Maria Shalvin Sutono dengan 3 digit akhir NIM 025. Izin untuk menyampaikan kesimpulan dari studi proyek kami. Mengikut sertakan anak dalam perjalanan wisata pastinya sangatlah menyenangkan. Namun, sebagai orang tua, memiliki peran yang sangat penting untuk mempersiapkan semua dengan matang termasuk kesehatan anak. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi kesehatan anak,
menjaga kesehatan anak dari sebelum hingga setelah perjalanan, serta mengetahui solusi dari tantangan yang akan dihadapi. Dengan melakukan hal-hal tersebut, perjalanan wisata dengan anak akan berjalan dengan aman, nyaman, serta menyenangkan. Sekian presentasi student project dari kami SGDA 1. Saya mewakili SGDA 1 mengucapkan terima kasih.